nama lain dari Taurat adalah Al-Furqan. Sesuai dalam Al-Furqan sama kayak Al-Qur'an ya. Al-Qur'an nama lainnya juga Al-Furqan. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 48, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, yaitu Taurat dan cahaya serta peringatan bagi orang yang bertakwa. Jadi Musa dan Harun itu diberikan kitab Taurat. Untuk apa? Untuk peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa saja. Kemudian kitab Musa. Disebut juga bahwa Taurat itu disebut sebagai kitab Musa. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 12. Iya, karena yang dikasih adalah Musa, maka disebut juga kitab Musa. Dan sebelum Al-Quran adalah kitab Musa sebagai iman dan rahmat. Nama lain dari Taurat juga Al-Ahwa, dan kami telah menuliskan untuknya, yaitu untuk Musa di dalam Al-Ahwa, yaitu Taurat segala sesuatu, yaitu nasihat dan perincian untuk segala sesuatu. Quran surat Al-A'raf ayat 145. Jadi Al-Ahwa di sini itu maksudnya Taurat. Nah, di dalam Taurat itu isinya tentang nasihat Allah untuk kaum pada masa Musa. Nabi Adam berkata kepada Musa, dan Allah memberimu Al-Ahwa di dalam penjelasan segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Itu sebagian ulama mengatakan ada Musa yaitu Taurat, tapi ada yang mengatakan berbeda ya. Kitab Taurat yang ada dalam kandungan dalam Al-Quran, bahwa kitab Taurat itu ditulis oleh Allah dengan tangannya. Kisah ini ada percakapan dari Nabi Adam dan Musa, dan dialah yang telah menulis untukmu At-Taurah dengan tangannya. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tentang sebagian yang terkandung di dalam Taurat. Ada beberapa yang ada dalam Taurat, yaitu perkara yang ada di dalam suhuf Ibrahim, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa karena ada yang mengatakan bahwa suhuf Ibrahim itu adalah suhuf Musa atau Taurat, maka dia ada di dalam Taurat. Kedua, iya, karena ada yang ulama itu ada yang mengatakan kayak gitu deh, suhuf Ibrahim itu ada di dalam Taurat kayak gitu. Hukum-hukum untuk Bani Israel. Jadi di dalam At-Taurat itu ada yang berisi hukum-hukum untuk Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, sesungguhnya kami telah menurunkan At-Taurah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab tersebut para nabi berserah diri, memberi keputusan, menghukumi orang Yahudi. Apa yang ada di dalam Taurat itu fungsinya untuk orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Dalam Al-Maidah ayat 45, di ayat setelahnya yaitu Al-Maidah ayat 45 tentang hukum kisos, dan kami tetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Maka barang siapa yang bersedekah dengannya, yaitu dengan melepas hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi misalnya ada orang yang memukul ya, mukul adik boleh membalasnya. Ya, kisos boleh membalasnya. Tetapi kalau adik tidak mau membalasnya, adik sudah mendapatkan pahala sedekah. Gak apa-apa kalau nggak dibalas. Tapi kalau misalnya supaya orang itu jerah, nggak mau ganggu lagi, boleh dibalas ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan.